Nah, di sini adalah sub pokok pembahasannya. Nah, kita awali dulu dengan definisi dari kerucut. Ya. Jadi, kerucut itu adalah tempat kedudukan garis-garis yang mana merupakan garis pelukis. Jadi ini garis-garis ini yang melalui sebuah titik tetap di sini. Jadi semua garis itu melalui titik tetap P ini yang mana merupakan titik puncak dan memotong sebuah lingkaran dengan pusat N dan jari-jari sebesar R. Ya, jadi garis-garis ini memotong membentuk menjadi sebuah lingkaran dengan pusat N, jari-jari R. Nah, yang letaknya sedemikian hingga PN, ya PN ini itu tegak lurus dengan bidang lingkaran NR. Ya, jadi garis sumbunya ini tegak lurus dengan bidang lingkaran NR. Nah, kemudian kerucut itu bisa terbentuk dari suatu garis lurus TA ya yang memotong sumbu putaran. Ini sebagai sumbu putaran. TA itu memotong sumbu putaran di titik T. Nah, maka apabila ini diputar terhadap TA ini diputar terhadap sumbu G, garis G ini, nah maka akan membentuk sebuah bidang kerucut putar. Ya, jadi ini kalau diputar dia akan membentuk suatu bidang kerucut putaran. Nah, lingkaran M ini disebut sebagai lingkaran alas, yang mana bidangnya itu disebut sebagai bidang alas. Kemudian panjang dari TM itu merupakan jarak ya antara titik T ke bidang alas. Jadi TM ini adalah jarak titik T ke bidang alasnya ini, yang mana disebut sebagai tinggi dari kerucut. Nah, sedangkan TA-nya ini disebut sebagai apotema atau biasanya kita akrab menyebut sebagai garis pelukis. Nah, berdasarkan definisi dan proses terbentuknya dari kerucut ini, maka dapat kita ketahui bahwa kerucut itu memiliki suatu titik. Ya, rusuk memiliki suatu titik sudut? Bukan ya. Jadi rusuk itu tidak memiliki titik sudut, melainkan di sini kerucut itu memiliki suatu titik puncak. Nah, kemudian rusuk itu memiliki sebuah rusuk lengkung yang mana terletak di alasnya. Nah, jadi ini adalah rusuk lengkungnya. Kemudian kerucut itu memiliki dua sisi, ya, sisi alas yang berbentuk lingkaran ini dan juga sisi selimut, ya, selimut kerucut. Ya, demikian itu adalah sekilas tentang pengertian dari kerucut. Nah, kita lanjut ke volume.
Di sini ada suatu teorema volume kerucut dengan tinggi T dan jari-jari lingkaran alas R itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. Ya. Nah, kita akan membuktikan di sini kita akan membuktikan volume dari kerucut dengan menggunakan pendekatan limas segi N. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Misalkan di sini kita buat suatu limas segi N beraturan. Nah, di mana limas di sini memiliki dengan ketinggian T dan juga ya ini panjangnya, jari-jarinya ini adalah jari-jari dari segi N itu sebesar R ya. Nah, maka dengan demikian di sini bidang alasnya itu alas dari kerucut terletak pada keliling lingkaran ya. Jadi ini terletak pada keliling lingkaran alas kerucut. Dengan demikian rusuk-rusuk tegaknya ya, jadi ini rusuk-rusuk tegaknya ini merupakan suatu garis pelukis atau apotema dari kerucut. Nah, di sini jika sisi bidang alas limas itu terus, jadi misalkan ini segi N nya semakin diperbanyak, maka dia akan mendekati ya suatu lingkaran ya di sini. Nah, oleh sebab itu alasnya ya, di sini alasnya bisa kita peroleh sebagai suatu pendekatan lingkaran, sedangkan sisi tegaknya ini panjang sisi tegak dari limas itu sama kita anggap sebagai garis pelukis dari kerucut. Nah, maka di sini volume kerucut itu adalah volume limas beraturan yang bidang-bidang sisi tegaknya itu sebanyak tak terhingga banyaknya. Nah, maka dari itu volume kerucut ya kita peroleh dari volume limas, yang mana volume limas kita tahu yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, karena alas dari kerucut itu berbentuk lingkaran, maka bisa kita nyatakan sebagai luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Nah, maka volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, bisa juga kita membuktikan dengan menggunakan ini bidang putar ya. Nah, jadi misalkan di sini ada suatu garis ya, misalkan ini ada garis AB, garis yang melalui titik A dan titik B. Kemudian garis ini diputar dengan sumbu X ya. Nah, maka kita buat dulu persamaan dari garis ini karena melalui titik A dan titik B. Nah, kita tahu bahwa persamaan garis itu rumusnya adalah bisa dengan menggunakan rumus kita bisa menggunakan rumus persamaan garis Y
sama dengan M gradien X ya, atau bisa juga dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1, atau bisa juga mencari persamaan garis dengan menggunakan 2 titik karena di sini ada 2 titik. Nah, kita tahu di sini kemiringannya atau gradiennya yaitu sebesar R per T. Nah, kemudian garis ini itu bisa melalui titik B yaitu T, R, bisa juga kita melalui titik A yaitu 0,0. Nah, misalkan kita memakai yang titik 0,0, maka langsung bisa kita peroleh persamaan garisnya yaitu Y sama dengan R per T X. Nah, selanjutnya kita akan menghitung volumenya ya dengan menggunakan integral di mana dibatasi pada selang 0 sampai dengan T ini. Jadi dari 0 sampai dengan T, karena nanti kan ini diputar terhadap sumbu X ya. Nah, maka ini kalau diputar terhadap sumbu X akan terbentuk suatu kerucut. Nah, maka volumenya Pi batas bawah 0 ya, batas atas T, di sini Y kuadrat dx. Nah, kita tahu Y kuadratnya itu apa? Kita tahu Y-nya adalah R per Tx, maka Y kuadrat itu adalah R kuadrat per T kuadrat X kuadrat. Nah, maka kalau diintegralkan itu jadi yang diintegralkan adalah variabelnya terhadap X, maka diperoleh 1/3 R kuadrat T kuadrat X pangkat 3 ya. Di sini dikalikan pi, batas bawahnya 0, batas atasnya T. Nah, maka kalau kita substitusikan T-nya ke variabelnya X ini, maka di sini diperoleh 1/3 pi R pangkat 2 T. Nah, kemudian untuk luas permukaan kerucut ya. Nah, luas permukaan kerucut dengan panjang apotemanya adalah A dan jari-jari lingkaran alasnya adalah R ya, maka luas permukaan selimutnya itu adalah pi AR ya. Nah, di sini semisalkan ada suatu kerucut ya, selimutnya itu kan berarti bagian yang atasnya ini. Nah, kalau kita buka di sini maka akan terbentuk, nah ini seperti bentuk juring lingkaran ya. Juring lingkaran, sudutnya di sini sebesar alfa. Nah, kemudian ini jari-jari lingkarannya itu merupakan panjang apotemanya dari kerucut ya. Nah, maka di sini keliling dari lingkaran PA itu adalah, nah keliling dari lingkaran P dengan jari-jari A ini itu adalah 2 pi A. Kemudian maka dari sini panjang busur ya, panjang busur juringnya dari lingkaran PA itu adalah 2 pi R
panjang busurnya adalah 2 pi r. Nah, kenapa panjang busurnya bisa 2 pi r? Karena panjang busurnya ini itu merupakan dia adalah merupakan keliling dari lingkaran ini. Oke. Nah, ini adalah keliling dari alas kerucutnya dengan jari-jari R. Nah, sehingga kita bisa membuat suatu perbandingan jika kita menggunakan sudut alfa banding dengan sudut 360 derajat. Alfa itu berarti panjangnya adalah 2 pi r. Nah, sedangkan 360 derajat itu adalah keseluruhan dari lingkaran ini, itu adalah 2 pi a. Nah, maka di sini bisa diperoleh bahwa alfa sendiri merupakan r per a dikali 360 derajat. Nah, kita tahu luas dari lingkaran ini itu adalah pi a kuadrat. Nah, maka luas selimutnya itu kan berarti tidak keseluruhan, berarti adalah hanya sebesar ini. Jadi kita menggunakan luas juring dari lingkaran ini, yaitu alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran ini. Nah, kita tahu alfanya tadi sudah kita dapatkan, yaitu sebesar r per a kali 360 derajat. Nah, maka ini bisa disubstitusi. Nah, ini diperoleh hasilnya adalah pi a r. Nah, jadi luas selimut itu merupakan hasil kali dari pi dikali dengan apotema dikalikan dengan jari-jari dari alas kerucut. Yaitu luas permukaan kerucut. Nah, di sini luas permukaan kerucut seluruhnya rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah pi a r, atau dapat juga disederhanakan dengan pi r dikali r plus a, di mana a, r itu adalah jari-jari lingkaran alas dan a adalah apotema. Nah, di sini misalkan ada suatu kerucut dengan jari-jari r, kemudian panjang apotemanya adalah a. Nah, maka luas seluruh permukaan kerucut di sini bisa kita peroleh dari ini. Kita akan memotong ya, kalau misalkan ini kerucut ini digunting, maka akan terbentuk suatu jaring-jaring kerucut yang mana terdiri atas selimut dan juga lingkaran. Nah, oleh karena itu maka luas seluruh permukaan kerucut itu dapat dinyatakan dari luas alas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Nah, kita tahu luas lingkaran yaitu pi r kuadrat, sedangkan luas selimut sudah kita bahas pada teorema yang sebelumnya yaitu pi a r. Nah, oleh sebab itu bisa kita sederhanakan menjadi pi r dikali r plus a. Kita lanjut ke kerucut terpasung. Nah, kerucut terpasung itu bisa terbentuk dari benda putar yang berbentuk trapesium siku-siku. Di sini bisa kita lihat ada trapesium siku-siku ABCD. Nah, ini kalau kita putar maka akan terbentuk suatu bangun yaitu kerucut terpasung. Ya. Nah, kerucut terpasung ini di mana garis AB
ini nantinya akan membentuk suatu segitiga lingkaran ya kalau kita putar, dan garis DC di sini kalau diputar juga akan berbentuk lingkaran. Nah, oleh karena itu kerucut terpasung ini tidak memiliki titik puncak ya. Nah, bisa juga kerucut terpasung itu terbentuk dari suatu kerucut yang utuh ya, kemudian dipotong oleh suatu bidang yang sejajar dengan bidang alasnya itu. Nah, maka bagian kerucut yang terletak antara bidang alas dan bidang pemotong ini itu yang disebut sebagai kerucut terpasung ya. Nah, dari sini berarti kita dapat mengetahui bahwa kerucut terpasung itu terdiri atas ya ada dua lingkaran di sini di bagian alas ya, alas bawah dan atas. Kemudian di sini terdapat juga selimut ya, dapat selimut. Nah, tapi di sini yang membedakan dengan kerucut biasa, kerucut terpasung ini tidak memiliki titik puncak ya. Oke, lanjut ke volume kerucut terpasung ya. Di sini ada satu teorema yang menyatakan bahwa volume kerucut terpasung yang ukuran jari-jari alasnya adalah R besar dan jari-jari lingkaran atasnya R kecil, tingginya T adalah sepertiga PT dikali R besar kuadrat ditambah R kecil kali R besar ditambah R kecil kuadrat. Nah, contoh seperti ini ya. Ini adalah kerucut terpasung. Ini misalkan ini dibalik ya. Ini alasnya itu ada di atas, kemudian ini yang bagian atas ini di bawah. Nah, kerucut terpasung ini kalau kita tambahkan dengan suatu kerucut dengan tinggi T1, maka akan terbentuk di sini akan terbentuk dua kerucut ya, kerucut dengan tinggi T1 dan kerucut dengan tinggi T plus T1, karena terpasungnya di sini panjangnya hanya T saja, tambahan kerucut yang kecil adalah T1. Nah, oleh sebab itu di sini maka kita akan mempunyai suatu segitiga ya, kalau kita pindahkan di bidang datar seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini segitiga sama kaki yang mana kita bagi dua, maka di sini akan terbentuk dua segitiga yang sebangun ya, yaitu segitiga TMC dan segitiga TNB. Nah, karena dua segitiga ini sebangun, maka kalian bisa mempunyai suatu perbandingan, yaitu TM per TN sama dengan MC per NB ya. Maka kita tahu bahwa TM-nya itu adalah T1, TN-nya adalah T1 plus T, MC-nya R dan R kecil, NB-nya R besar. Nah, maka dari sini kita peroleh bahwa T1-nya adalah, kalau ini kalikan silang, bisa kita peroleh T1 adalah RT per R besar kurangi R. Nah, itu adalah kita punya
persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita akan membandingkan volume dari kerucut yang atas dan kerucut yang bawah ini. Nah, kita punya perbandingan bahwa volume, kita ingat rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, untuk yang atas, alasnya segitiga dengan jari-jari R kecil, tingginya adalah T1. Maka volume kerucut bagian atas itu adalah sepertiga pi R kuadrat T1. Sedangkan yang bagian bawah, jari-jari R besar, tingginya itu adalah T plus T1. Ya. Maka volumenya sepertiga pi R kuadrat T1 plus T, ya, atau T plus T1 sama saja. Nah, dari sini maka kita peroleh bahwa volume dari ini T1 kita ganti dengan persamaan yang pertama ini tadi, ya. Nah, maka di sini disubstitusikan. T1 yang sebelah sini juga sama, disubstitusikan, ya. Nah, maka ini yang bagian bawah bisa kita samakan penyebut, ya. Kemudian ini kalau dikalikan, maka ini sama ini sama, sehingga diperoleh, ya, ini dan ini sama, ini bisa dikalikan, sehingga nantinya akan diperoleh yaitu R kecil pangkat 3T per R besar T. Nah, T-nya sama, maka perbandingan dari volume kerucut bagian atas per volume kerucut yang bagian bawah atau yang besar ini adalah R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingin mencari volume kerucut terpasung dibanding volume kerucut bagian atas, maka bisa kita peroleh, kita tahu kerucut terpasung itu kan hanya sebelah sini. Tadi volume kerucut yang kecil itu adalah R pangkat 3, sedangkan yang besar itu adalah R besar pangkat 3. Maka untuk volume kerucut yang sebelah sini, perbandingannya cukup R pangkat 3 min R kecil pangkat 3. Nah, untuk yang bagian atas R kecil pangkat 3. Nah, maka dapat kita katakan untuk volume kerucut terpasung itu adalah ini R besar pangkat 3 min R kecil pangkat 3 per R kecil pangkat 3 dikalikan volume kerucut bagian atas, ya. Nah, kita tahu bahwa kerucut bagian atas itu volumenya adalah sepertiga pi R kuadrat, tingginya T1. Nah, maka di sini T1-nya bisa kita substitusikan dengan persamaan 1. Sedangkan ini bisa kita uraikan menjadi seperti ini. Ya, ini diganti substitusi, maka ini bisa dicoret sama R3 juga, sehingga diperoleh hasilnya adalah sepertiga pi T dikali R pangkat 2 plus R kecil R ditambah R kecil pangkat 2. Nah, jadi volume kerucut terpasungnya adalah ini, ya, terbukti sesuai dengan teorema. Tentang luas permukaan kerucut terpasung, ya.
Nah, di sini luas selimut kerucut terpasung dengan ukuran panjang jari-jari lingkaran atas itu adalah semisalkan R besar, jari-jari lingkaran bawahnya R kecil, apotemanya atau pelukisnya adalah S. Nah, maka luas selimut kerucutnya dapat dinyatakan dengan Pi R besar tambah R kecil kali S. Nah, kita lihat pembuktiannya. Jadi kita akan membuktikan selimutnya saja ya di bagian ini. Nah, ini untuk yang jari-jari bagian atas, ini jari-jari bagian bawah. Nah, misalkan ini kita balik ya, dibalik, kemudian ini pelukisnya segini adalah S. Nah, kalau misalkan kita tambahkan dengan sembarang kerucut kecil, dimana kerucut kecilnya itu punya panjang garis pelukis yaitu A1 dan tingginya T1 ya, kemudian di sini sama ya, jari-jarinya tetap R kecil. Nah, maka di sini kita misalkan panjang garis pelukis untuk kerucut yang besar ini adalah A2. Jadi A2 itu diperoleh dari A1 ditambah S. Nah, maka ini bisa kita nyatakan. Nah, berdasarkan teorema 4 tadi, kita punya persamaan yang pertama bahwa T1 itu adalah RT per R min R. Ya, jadi kita punya persamaan itu. Nah, kemudian luas yang diarsir ini kan sama artinya dengan berbentuk juring. Ya, ini adalah juring lingkaran, dimana ini juring yang besar dikurangi juring yang kecil ini. Nah, itu akan ketemu luas yang diarsir yaitu selimutnya itu. Nah, kita tahu luas juring ya. Juring ini kan sama artinya dengan selimut dari kerucut. Ya, ini adalah selimut dari kerucut. Nah, kita ingat bahwa luas dari selimut kerucut itu rumusnya adalah Pi kali R kali S. Ya. Nah, maka di sini untuk selimut yang besar otomatis jari-jarinya adalah ini R besar. Nah, maka luas juring atau selimut yang besar itu adalah Pi R besar dikali panjang garis pelukisnya adalah A2. Sedangkan untuk luas juring yang kecil ya, Pi jari-jarinya R kecil dikali panjang garis pelukisnya A1. Nah, maka di sini diperoleh seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mencari A2? Nah, kita lihat di sini segitiga siku-siku ya. Ini adalah segitiga siku-siku, maka A2 itu bisa diperoleh dari ini R kuadrat Pitagoras, R kuadrat ditambah panjangnya ini adalah T1 ditambah T kuadrat ya. Nah, sedangkan untuk yang bagian sini garis pelukis A1 itu bisa diperoleh dari R kecil kuadrat ditambah T1 kuadrat. Oke. Nah, kita kembalikan lagi T1, kita substitusikan ke sini. Nah, ini juga sama disubstitusikan. Kemudian ini bisa kita uraikan, ini bisa disamakan penyebut, baru dipangkatkan 2. Kemudian yang ini
bisa pangkatkan 2, kemudian nanti hasilnya, ya, kalau kita samakan penyebutnya, jadi ini semua disamakan penyebut, ini juga disamakan penyebut, ya, maka nantinya ini pangkat 2, akar bisa dikeluarkan jadi pangkat 1, ini pun juga demikian, pangkat 2 bisa dikeluarkan jadi pangkat 1. Nah, yang di dalam akar ini bisa dihitung ya, ini juga bisa dihitung sama. Nah, karena ini sama, maka bisa kita buat sifat yaitu distributif ya, ini penyebutnya juga sama. Nah, maka ini bisa dibuat sifat distributif. Hasilnya maka ini. Nah, kemudian ini kan nanti bisa dijabarkan ya, R besar kuadrat min R kecil kuadrat bisa difaktorkan jadi R besar min R kecil dikali R besar plus R kecil. Nah, maka ini sama, bisa dicoret. Nah, kemudian ini berarti masih sisa R plus R, sedangkan yang ini akar R min R kuadrat plus T kuadrat. Nah, kita tahu bahwa ini adalah kan bisa kirim file ya. Jadi nanti silahkan kirim melalui chat atau di share screen ya. Atau bisa juga di WA. Nah, nanti biar bisa ditampilkan di sini ya. Kalau bisa di share screen aja, nanti yang terpilih bisa share screen di jawaban dari pertanyaan diskusi. Kemudian yang terakhir nanti ada kuis ya. Ada kuis yang harus diikuti secara langsung. Jadi biasanya kalian bisa dikerjakan dalam waktu yang berbeda. Nanti kuisnya akan dilakukan secara bersamaan. Ya, jadi diusahakan untuk diikuti dari awal sampai akhir. Nah, baik, karena ini sudah menunjukkan pukul 9 ya, dan Zoom-nya juga sudah berjalan, nanti takutnya waktunya sudah habis. Di sini juga ada Pak Isnarto. Selamat pagi Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sukses semuanya Bu Dita dan semua mahasiswa. Saya ikut di sini. Pripun Pak Is, ini sudah bisa dimulai atau belum? Takutnya ya, monggo silakan dimulai. Jalan nanti habis. Oke, saya mulai. Ya, baik, ya kita mulai untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya akan memberikan sedikit review tentang materi yang sudah lama. Jadi ada 5 TABC, yang mana ada diketahui panjang sisi alasnya perbandingannya yaitu AB banding AC banding BC itu 3:4:5. Ya, kemudian ada proyeksi T pada bidang alas itu berimpit di tengah BC. Nah, yang pertama kita disuruh membuktikan bahwa di sini akan dapat dibuat kerucut yang menyelubungi limas ini TABC. Kemudian yang kedua disuruh untuk menentukan volumenya. Nah, kita analisis terlebih dahulu ya.
di sini alasnya itu punya perbandingan 3:4:5. Maka dapat kita katakan bahwa alasnya ini berbentuk suatu segitiga sama siku-siku, segitiga siku-siku ya. Siku-siku dengan sisi miringnya yaitu BC ya, karena ini perbandingan 5. Kemudian ada proyeksi T itu terletak di tengah-tengah BC ya. Kita tahu bahwa BC tadi adalah sisi miringnya. Terletak di tengah-tengah BC, kita anggap yaitu titik O. Ya, di sini kita anggap titik O. Nah, karena O itu adalah proyeksi T pada alasnya, maka dapat kita katakan bahwa TO itu pasti tegak lurus dengan alas. Ya. Nah, maka di sini kita dapat membuat suatu kerucut, ya, yang mana jari-jarinya itu adalah setengah dari panjang BC, dan tingginya itu kan pasti tegak lurus dengan alas, ya, yang mana dapat dipastikan yaitu tingginya adalah TO. Ya. Hasil O-nya itu hasil proyeksi dengan T pada ABC tadi. Nah, kalau kita gambar, hasilnya seperti ini. Ya. Kita tahu kalau yang namanya segitiga siku-siku, ini pasti kan sisi di hadapan diameter itu pasti siku-siku. Ya. Nah, di sini jelas kita menggunakan lingkaran, jari-jari lingkaran dari kerucut ini merupakan jari-jari lingkaran luar dari segitiga ABC. Itu. Nah, ini bisa digambar menggunakan GeoGebra. Ini saya stop dulu. Nah, kalau digambar dengan GeoGebra, diperoleh hasil seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini, di mana kita mencari lingkaran jari-jari lingkarannya itu adalah jari-jari lingkaran luar dari segitiga ABC, dan tingginya yaitu hasil proyeksi itu dapat dipastikan mesti dia tegak lurus. Di soal sudah disebutkan bahwa proyeksinya itu adalah titik O, di mana O itu terletak atau berimpit di pertengahan dari BC. Nah, maka dia ada di pas pertengahan ini, maka ini OB itu adalah jari-jari dari kerucut, yang mana dia panjangnya yaitu 2,5. Perbandingan ya, maaf. Nah, ini. Oke. Nah, kita kembali ke perhitungannya tadi. Kembali ke perhitungan. Ya, di sini diketahui bahwa selimut juring itu tadi sudut pusatnya 120 derajat dan luas selimutnya adalah 75 pi. Nah, tentukan volume limas yang menyelubungi ini tadi. Nah, selimut kerucut itu rumusnya ada 2. Bisa kita menggunakan dia sebagai juring lingkaran dengan jari-jarinya yaitu apotemanya, ya, bisa menggunakan berdasarkan teorema tadi, yaitu luas selimut adalah PAR. Nah, kalau kita menggunakan luas juring, maka luas selimut adalah sudut per 360 derajat dikali pi A kuadrat, ya, di mana sudutnya 120 derajat, kemudian di sini pi, kemudian A-nya itu adalah di sini TB, ya. Jadi apotemanya itu adalah TB. Nah, maka di sini diperoleh bahwa TB-nya yaitu 15. Nah, panjangnya ini diperoleh 15. Nah, kalau kita menggunakan rumus berdasarkan teorema, maka di sini rumusnya adalah PAR, A-nya itu adalah TB ini tadi, kemudian R-nya ini adalah OB, ya, belum diketahui. Maka setelah disubstitusikan diperoleh OB adalah 5. Nah, sedangkan kita tahu volume kerucut yaitu sepertiga pi R kuadrat T. Ya, jari-jari kita sudah tahu, nah T-nya yang belum tahu. T-nya itu OB di sini, kita bisa menggunakan bantuan suatu segitiga siku-siku TOB, di mana TB-nya sudah tahu dan OB-nya sudah,
TO-nya sudah tahu, maka OB-nya bisa dicari dengan TO-nya, maaf, TO-nya bisa dicari dengan menggunakan Pythagoras. Nah, diperoleh tingginya yaitu 10 akar 2. Nah, ini tinggal disubstitusikan, maka diperoleh volumenya adalah 250 per 3 pi akar 2 cm kubik. Ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ya di sini ada kubus ABCD EFGH, di mana panjang rusuknya dimisalkan yaitu A, kemudian pada AB, AD, dan AE ini terdapat suatu titik P, Q, dan R. Nah, di mana AP itu sama dengan AQ, sama dengan AR, ya, di mana panjangnya dimisalkan sebagai X. Nah, kita disuruh menentukan nilai X-nya ini berapa jika isi kerucut dengan puncak A, titik A, dan alasnya, alas lingkarannya itu adalah jari-jari lingkaran luar dari segitiga segitiga PQR, itu sama dengan volume atau isi dari kerucut yang mana puncaknya G, dan alasnya itu berupa lingkaran dalam dari segitiga PQR. Ya. Nah, kalau digambar itu seperti ini. Jadi proses penggambarannya kita bisa menggunakan GeoGebra supaya terlihat jelas komponen-komponen yang ada di masing-masing kerucut itu tadi. Ya. Ini saya stop dulu. Oke, ini soalnya sudah saya pindah di sini. Kemudian ini ada ABCD, ini atasnya kita ganti dulu, ada IJK ya. Maka di sini kita ganti dengan supaya sama. F bisa ya gerak no? Oke, ABCD EFGH ya. Nah, kemudian ada titik P, Q, dan R, di mana P itu ada pada AB. Nah, karena kita belum tahu panjangnya, dimisalkan dengan X, ya kita misalkan jaraknya seperti ini AP, kemudian ada AQ, ya di sini mintanya adalah AQ. Ini kita ganti. Nah, ini berarti harusnya D saja ya. Ini cukup D. Oke. Nah, kemudian ada di AE, yaitu ada AR. Nah, pasti panjangnya harus sama dengan AP ini. Kita tahu kalau AP ini pasti kita bisa cek panjangnya lewat sini. Dari sini ke sini itu berapa. Ternyata AP 3, maka AR juga harus kita usahakan supaya dia 3. Nah, misalkan sini ya. Ini bisa kita ganti dengan GR. Kemudian kita cek jaraknya apakah sudah sama. Ternyata 2,45, berarti masih belum sama. Ini bisa kita geser. Bisa kita pergeser aja biar. Nah, ini sudah 3 sama. Ini kalau mengganggu bisa dihapus saja.
Oke. Nah, kita bisa buat segitiga PQR. PQR ya. Nah, jelas di sini bahwa PQR itu merupakan segitiga sama sisi ya, karena sisi-sisinya itu jelas ini sama. Ya, PR itu adalah sisi miring dari segitiga APR. Ini panjangnya tadi sama. Ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, otomatis di sini kita akan mencari titik beratnya. Ya. Jadi kita akan mencari titik berat. Kemudian nah, di sini ada titik beratnya. Kita misalkan sebagai titik O di sini. Ya, oke. Nah, ini jelas nanti yang namanya jari-jari lingkaran dalam, ini kan titik berat ini membagi garis tinggi dari segitiga ini dengan perbandingan 1:2. Nah, jelas nantinya untuk yang lingkaran, jari-jari lingkaran dalam, dia mempunyai jari-jari yaitu yang perbandingannya 1, sedangkan untuk yang lingkaran luar, dia yang perbandingannya 2. Jadi yang lingkaran dalam itu adalah, yang lingkaran luar itu adalah OR di sini, ya, yang dalam ini bisa kita misalkan sebagai ON. Ini bisa di sini dan ini. Nah, ini bisa kita namakan sebagai ON. Oke, nah ini kalau misalkan garisnya mengganggu, bisa kita ganti warna. Oke, nah ini sudah tidak terlalu kelihatan. Nah, kemudian kita akan membuat kerucutnya. Nah, tapi kita tentukan dulu di sini panjang dari ON itu berapa. Kita bisa cari jaraknya. ON atau NO. Ini adalah 1,22. Nah, maka kita bisa membuat suatu kerucut ya, yang mana pusatnya adalah ini, kemudian tadi yang kecil itu dia di G ya, di G. Nah, ini G. Nah, dengan jari-jarinya yaitu 1,22. Nah, ini terbentuk kerucut yang sebelah sini. Ini bisa kita rotasikan biar terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya, untuk yang jari-jari lingkaran luarnya, kita bisa cek di sini. Ininya dulu, jaraknya ini ke sini dulu berapa. Ternyata 2,45. Nah, maka kita bisa membuat kerucut dengan pusat ini dan ini 2,45. Nah, ini warnanya bisa kita ganti ya. Bentar, ini
Warnanya bisa kita ganti, misalkan ini hijau. Nah, ini terlihat dia terbentuk ada 2 kerucut di sini, ya. Nah, kalau seperti ini kan jelas ya, jadi nantinya tingginya kerucut itu adalah untuk yang ini, jari-jari lingkaran luar itu adalah AO, kemudian untuk yang jari-jari lingkaran dalam yaitu GO. Nah, kita tahu bahwa AG itu adalah diagonal ruang. Nah, maka di sini kita bisa mencari AO-nya dengan menggunakan suatu bantuan segitiga siku-siku. Ya, jadi ini sangat membantu sekali untuk visualisasi. Ya, nah kita langsung saja ke perhitungannya. Oke, untuk perhitungannya ya, jadi tadi bentuknya seperti ini, prosesnya tadi seperti menggunakan GeoGebra tadi, yang mana cukup membantu sekali untuk visualisasinya supaya kita tahu berapa jari-jari dari kedua kerucut itu dan juga tingginya. Nah, sekarang karena volume itu dianggap sama, ya kita tahu bahwa di sini ada 2 kerucut dengan pusatnya O dan juga jari-jari OR, berarti ini yang jari-jari lingkaran luar. Kemudian yang ini adalah yang jari-jari lingkaran dalam. Ya, kita tahu bahwa rumusnya adalah seperti ini. Nah, kita cari jari-jarinya. Sebenarnya tanpa harus menghitung, kita sudah tahu perbandingannya. Perbandingannya ini tadi yaitu 2:1, ya. 2:1 karena ini adalah perbandingan dari garis tinggi segitiga itu tadi. Ya, jadi tanpa menghitung menggunakan rumus ini, jari-jari lingkaran luar maupun lingkaran dalam, kita sudah tahu bahwa perbandingannya 2:1, jadi kalau dikuadratkan yaitu 4:1. Nah, kita tinggal menghitung tingginya, tinggi dari masing-masing kerucut ini ya. Kita cari dari AO dulu ya. AO itu bisa kita cari dengan menggunakan bantuan segitiga RAN ya, yang mana AN-nya itu bisa diperoleh dari segitiga APQ ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini dengan perbandingan karena ini semuanya segitiga siku-siku ya. Nah, jadi diperoleh AO-nya adalah sepertiga X akar 3. Nah, kemudian GO-nya itu bisa diperoleh dari AG dikurangi AO. Jadi hasilnya sekian. Nah, ini tinggal kita substitusikan, ya, diperoleh nilai X-nya yaitu 3/5A. Ya, jadi nilai X-nya adalah segitu. Nah, jadi ini adalah contoh soalnya. Nah, di sini ada beberapa soal. Nah, yang silahkan ini saudara bisa dikerjakan, kemudian nanti jawabannya bisa di-share melalui sharing yang ada di ini di bagian Zoom itu ada ya. Di saudara bisa sharing jawaban, nanti bisa diperlihatkan jawaban saudara dari nomor 1 sampai 5. Nah, nanti silahkan dikerjakan satu persatu dulu. Nah, kita mulai dari yang soal yang nomor 1. Nah, silahkan nanti cepat-cepatan dikerjakan. Nanti yang sudah share duluan bisa kita lihat jawabannya berapa, hasilnya, ya. Nah, silahkan. Ada waktu nomor 1 mungkin 3 menit cukup ya, atau 2 menit. Nah, tapi ini nanti saudara bisa juga secara acak, misalkan mau yang nomor 5 dulu, ya boleh, silahkan. Nah, ini ada 5 soal. Nanti jawaban bisa difoto, bisa di-share melalui WA juga bisa ya. Nanti saya bisa share juga di sini jawaban di WA.
Di-share mungkin jawabannya di sini. Yang lain gimana? Muncul ada. Muncul ya. Oke, satu persatu dulu, enggak apa-apa ditampilkan, dimunculkan di sini, enggak harus kelima-limanya selesai. Ya, biar nanti kita bahas soalnya satu persatu. Nanti kalau enggak ada yang menjawab, kita enggak bisa membahas ini. Yuk, silahkan. Ini ada yang ketemu jari-jari alas 5. Ini soal nomor 1 juga ya. Tadi yang ketemu ada 12. Yang lain? Kalau bisa perhitungannya bisa dimunculkan langsung di sini. Jadi kelihatan. Nanti ada salahnya di mana atau mungkin bisa jadi kan karena ini jawabannya berbeda kan, entah yang benar siapa kan mesti ada yang salah ngitung di sini. Jadi biar jelas oret-oretannya itu dituliskan. Ayo ini dari berapa mahasiswa ini kok? Masih banyak yang... Nah ini ada volume nomor 2. Coba kita lihat. Nomor 2, di sini sudah ada ya, R-nya, R yang besarnya itu sudah ada. Kemudian R yang kecilnya itu juga sudah ada. Kemudian tingginya juga sudah diketahui. Ya. Jadi bisa diperoleh, volumenya tinggal disubstitusikan aja ya. Ini rumus dari volume kerucut terpasung. Oke, bagaimana yang lain untuk yang nomor 2? Nggak ada masalah ya? Nah, ini yang nomor luas selimut nomor 2. Luas selimutnya. Rumusnya, ini kok nomor 2. Nomor 3. Nah, ini ada yang menjawab ini. Dipunyai juring sudut ini, luasnya ini. Luas. Nah, ini bisa kita lihat ya perbandingannya ini luas lingkaran banding luas juring. Nah, apa ini sesuai? Lingkarannya yang 15 derajat, kemudian juringnya 360 derajat. Ini pakai perbandingan. Kan perbandingannya senilai ya. Jadi yang namanya lingkaran sama juring, kalau lingkaran itu jelas berapa derajat? Lingkaran kan yang 360. Juringnya yang 15. Ya. Di sini. Terus luas juringnya 60. Nah, ini bisa dikoreksi lagi nih. Untuk yang nomor 1. Nomor 1, luas lingkarannya banding luas juring. Nah, ini 15 PRS, R-nya ini, S-nya ini, maka nah, tingginya, nah ini koreksi lagi nih. Karena perbandingan ini sepertinya nggak sesuai. Yang namanya lingkaran dan juring itu kan perbandingan yang senilai. Masa lingkaran dan juring perbandingannya lebih gede lingkarannya. Ya. Dengan jari-jari yang sama di sini.
Nah, ini juga perlu diperhatikan juga bahwa R daripada lingkaran yang ini, itu kalau dia di contoh nomor 1, contoh yang pertama ini tadi. Jadi diketahui ada juring lingkaran, pusatnya 150 derajat, kemudian luasnya, ya berarti ini kan sama artinya dengan luas selimut sebenarnya. Ini luas selimutnya, ini sudutnya, ya maka kalau kamu lihat saudara lihat di contoh yang pertama yang B, itu kan bisa menggunakan dua rumus ini nanti, maka akan diperoleh sisi miringnya ini, ya apotemanya ini sama jari-jarinya, ya tingginya bisa kita menggunakan Pythagoras untuk mencari volume. Sebenarnya caranya sama dengan contoh yang nomor 1. Belum ya, Lil? Selesai ya? Ada masalah karena ini sama seperti yang contoh yang pertama tadi. Ya, jadi bisa dicari dulu apotemanya, kemudian nanti apotema ketemu, kalian bisa menggunakan rumus luas selimut pada teorema itu tadi, nanti akan ketemu jari-jarinya, nah maka tingginya bisa menggunakan Pythagoras. Oke. Ada masalah untuk yang nomor 1? Saya rasa nggak ada. Kemudian yang kedua, di sini ada kubus ABCD, EFGH, akan dibuat dua kerucut yang puncaknya bersekutu di E. Nah, lingkaran alas kerucut yang pertama itu adalah segitiga AFH, dan lingkaran alas kerucut yang kedua adalah lingkaran dalam segitiga BDG. Nah, ini AFH dan BDG, kalian harus, saudara harus gambar dulu ya, diidentifikasi dulu segitiga ini segitiga apa, AFH dan BDG ini. Kemudian nanti digambar yang mana puncaknya yaitu di E, sama-sama di E. Ya, puncaknya sama-sama di E. Nah, di sini saudara disuruh untuk menentukan perbandingan sudut juring antara kedua selimut kerucut tersebut. Ya. Nah, ini karena ini kubus, maka bisa dimisalkan panjang sisinya semisal adalah A, seperti itu. Nah, nanti bisa dicari jari-jarinya berapa, kemudian panjang apotemanya berapa. Ya. Nanti bisa dibandingkan juringnya. Nah, ini kalau digambar pasti akan lebih mudah ya. Kalian bisa menggunakan GeoGebra untuk mengidentifikasinya. Dan tentunya gambarnya bisa terlihat dari berbagai arah ya. Jadi identifikasi untuk panjang, untuk tingginya, untuk panjang jari-jarinya itu akan lebih gampang. Nah, karena di sini maunya perbandingan juringnya, nah maka berarti kita bisa menggunakan luas juringnya itu dengan menggunakan rumus yang ada sudutnya tentunya. Berarti rumus yang pertama tadi. Oke, kemudian yang keempat, ada suatu limas segi 6 beraturan, ya, yang mana luas seluruh permukaannya adalah ini. Apotemanya adalah 2 kali panjang rusuk alas. Nah, tentukan, hitunglah isi maksudnya, isi dan luas kerucut yang menyelubungi limas tersebut. Nah, jadi nanti berarti jari-jari daripada kerucut ini, ya karena kita tahu di teorema pembuktian dari volume kerucut, ya kita membuktikan volume kerucut itu dengan menggunakan pendekatan limas. Nah, maka di sini berarti bisa kita peroleh bahwa luas daripada
tinggi kerucut ini berarti nanti akan sama dengan tinggi limas. Nah, kemudian untuk jari-jarinya, jari-jari kerucut ya, ini akan sama dengan panjang jari-jari karena ini menyelubungi ya, panjang jari-jari daripada sisi-sisi segi 6 ini tadi ya, segi 6 dari limas ini. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan untuk ke sesi berikutnya ya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ini audionya bisa kalian unmute sendiri ya. Oke, siapa yang ingin menanyakan untuk materi kerucut dan juga kerucut terpasung ini? Mungkin ada yang belum jelas. Silahkan, bisa ditanyakan. Tadi ada pertanyaan di chat juga, saya sudah menjawab. Ada kuis. Ini kodenya. Ini bisa diikuti ya. Silahkan. Di join. Saya beri waktu untuk join sekitar 2-3 menit. Nanti baru saya mulai secara bersama. Terakhir ya, coba kita lihat skor tertingginya. Nah, kita review. Ini oke, ini reviewnya. Di sini cukup banyak yang benar menjawab pertanyaan nomor ini. Kemudian ini ada 36 yang menjawab benar. Rata-rata menjawab selama 2 menit lebih di sini. Oke. Kemudian yang ini akurasinya 78%. Ini yang jawab benar juga cukup banyak. Tapi waktunya cukup lumayan banyak, ini 3 menit. Nah, ini ada 75%, ini hanya 23 detik. Ya, kurang dari setengah menit sudah selesai untuk soal ini. Ini hanya 1 menit lebih sedikit dan akurasinya 83%, cukup tinggi ya. Ya, jadi ini sharingnya. Nah, skor tertinggi, nah ternyata yang mencapai sempurna ini ada cukup banyak ya. Selamat, ini ada Maria Margareta, Septiana Putri, Bagus Ungguh, sampai dengan Ahmad Zain Abid, ini sempurna. 5-5-nya benar. Kemudian ternyata masih ada juga ini yang salah satu, ada yang tidak menjawab. Nah, ini ada yang salah, ada yang tidak menjawab, ada yang hanya benar 1 juga ada. Oke. Nah, mungkin ada yang tidak menjawab, mungkin ada kendala di sinyal atau bagaimana ya. Yang jelas ini sudah menunjukkan bahwa ya walaupun memang di kuis ini adalah soal-soal dasar yang mana tinggal rumus kemudian memasukkan nilainya. Nah, tapi yang jelas hanya kita cukup pertemuan 1,5 jam, tapi ini sudah terjawab dengan baik ya. Ini cukup membanggakan juga. Oke, kiranya itu untuk kuis ya. Ini soal-soalnya jadi tadi sudah kita review sebentar karena waktunya juga sudah 1,5 jam ya, sudah lumayan cukup lama ya. Terima kasih sekali untuk partisipasinya pada pagi hari ini.
Nah, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, utamanya saudara masih punya tugas 3 soal tadi yang belum terselesaikan, nanti misalkan akan ditanyakan bisa via chat WA, ya. Kemudian materi juga sudah saya unggah di Elena, nanti bisa dicek sendiri di sana, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kiranya ada yang kurang berkenan atau ada satu hal yang mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nah nanti bisa langsung via WA, ya. Supaya ini juga waktunya untuk kalian tidak usah berlama-lama. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Is, demikian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang bisa saya sampaikan untuk Real Teaching pada pertemuan ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya akhirin deh.